Cek cek cek. Cek.
Oke, selamat bergabung. Yang sudah masuk ada email, Chris, Joleha, dan Dev. Oke, boleh diaktifkan video? Ya, oke. Chris, Dev kasih rapi. Oke, selamat pagi semua. Salam merdeka dulu. Kemarin 17 Agustus baru mulai merayakan HUT Proklamasi Indonesia yang ke-75. Jadi yang bertugas kemarin ada Dev dan Email. Terima kasih, bertugas dengan baik, berjalan dengan baik, dan yang lain dari rumah. Kurang tahu kalau data ikut atau enggak. Ya, sambil nunggu yang lain, seperti biasa. Dan jangan lupa siapkan catatan masing-masing, karena kita masih akan masuk ke materi kita yang sama. Kita belum menyelesaikan ini dia. Dan yang masih berkendala di mungkin video atau suara mungkin didudukkan baik-baik supaya boleh dapat dengar baik-baik. Oke, mudah-mudahan di minggu ini, karena hari Senin ada upacara, jadi sampai pertemuan di minggu ini hanya hari ini. Mudah-mudahan untuk materi hal yang seperti ini, tinjauan profesi dan manajemen kerja bisa selesai di minggu ini. Supaya di minggu berikutnya kita bisa masuk ke bagaimana itu tipografi dan seterusnya. Dan bagi yang tidak sempat ikut pertemuan Zoom sebelumnya, itu ada di YouTube, bisa dilihat-lihat, ataupun yang telah mengikuti dan mungkin mau suka lihat ulang, boleh lihat di situ. Ini pun juga sama di record. Nanti sebentar, mungkin jam-jam siang atau sore baru terupload. Karena proses upload itu agak lama karena sesuai dengan DP kapasitas video. Dan jangan lupa serba ingatkan, seringkali ini yang lupa, seringkali ada yang ikut Zoom, soalnya tidak bawa absen lewat di kelas itu aja. Tapi ini saya belum backing DP absen. Nanti setelah
pertemuan saat ini nanti baru perbaikin. Nanti dicek-cek terus. Jadi bisa dicek-cek terus di kelas dojo kalau soal ada portofolio baru atau belum. Dan juga ada informasi-informasi di situ. Oke, selamat datang buat Adriana. Selamat pagi for orang semua. Semoga sehat selalu dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, kita masuk saja ke materi kita. Jadi masih di pinjaman profesi dan pinjaman kerja. Oke. Ini yang lalu. Jadi kita sudah banyak belajar tentang apa itu profesi, apa itu profesional, baru prinsip kerja dari desain grafis itu sendiri, seperti apa. Jadi hal-hal yang seperti itu patut kita harus tahu secara dasar dulu, karena tanpa melewati ini orang bisa amburadul, bisa kacau balau, terempi hasil kerja. Seharusnya tidak mau balik ulang, dan itu bisa dilihat kembali di YouTube. Saya cuma mau angkat ini tentang manajemen, karena aturan di sini tentang manajemen kerja, sama dengan anak-anak AP, bahwa manajerial atau manajemen atau pengolahan secara umum dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi namanya sebuah manajemen tentunya pasti ada berkelompok, tidak bekerja sendiri, kerja dalam satu tim. Sama seperti sebelumnya, pentingnya kerja tim atau kerja kelompok, karena kita bisa saling brainstorming, kita bisa saling bertukar pengalaman juga di dalamnya, atau ada hal-hal yang tertentu yang kurang pada orang dimiliki oleh orang lain. Jadi pentingnya manajemen ini dalam dunia desain grafis. Manajemen di sini bukan cuma dalam hal berorganisasi, sama juga dengan organisasi, tapi dalam manajemen dalam hal-hal yang lain. Namanya sesuatu yang mengatur di dalamnya. Apakah ada masalah waktu, manajemen waktu, atau manajemen dalam pengolahan file. Jadi semua tentang pengolahan. Karena manajemen pengolahan itu hampir sama. Ini cuma secara singkat. Ada hal yang mungkin sebentar saya akan lewati. Tapi ini hal yang umum saja. Ada 4 fungsi utama dalam manajemen yang sedikit dikembangkan. Jadi ini menurut George Terry. Jadi ini menurut pengalaman seorang George Terry ini, dia mengangkat 4 hal dalamnya. Adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, namanya segala sesuatu yang kita buat tentunya harus ada rencana. Nggak mungkin langsung plong jadi begitu. Jadi harus ada yang direncanakan di dalamnya. Kalau dalam dunia film, karena serbanyak mendalami dalam dunia perfilman, jadi film itu akan jadi tidak akan jadi tanpanya ada perencanaan. Sama juga dengan halnya desain tanpanya ada perencanaan, apa yang direncanakan, apa yang kita pikirkan dari masalah ide dan seterusnya, itu pasti tidak akan jadi dulu. Baru ada pengorganisasian, pengarahan. Karena ini manajemen di sini kan dalam hal tadi sudah dibahas bahwa dia tidak cuma sendiri. Di sini ada gambar, ada 3 orang. Ada DP orang yang menjelaskan, baru ada mungkin ini sebelah kanan ini produsernya atau yang pemilik dari sebuah perusahaan itu.
orang-orang yang lain. Jadi semua diatur, ditata sebaik mungkin supaya bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Kayaknya Surya akan membahas di sini. Saya langsung lompat saja di manajemen proyek. Karena orang sebagai seorang bekerja dalam editor atau yang lain-lainnya. Jadi untuk masalah manajemen file, masalah di berkas-berkas, itu penting dalam suatu tim. Tapi ada orang tertentu, itu mungkin lebih khusus ke anak AP, karena ada orang bekerja di bidang itu. Nah, jadi kalau kita ini di sini dalam DP proyek, dalam manajemen sebuah karya yang akan harus keluar. Nah, berkaitan dengan bidang profesi desain grafis, maka manajemen pun harus dipraktikkan di dalamnya, terutama manajemen menyangkut pekerjaan desain itu sendiri. Nah, berikut adalah manajemen proyek atau pengerjaan desain yang sering diungkapkan dalam banyak literatur. Yang pertama, planning, perencanaan. Nah, di dalamnya ada time planning, work planning, financial planning, atau budget. Kenapa hal ini penting? Pertama, time planning. Sebuah membuat timeline tuh. Kalau di animasi, mungkin di Serjuvan ada namanya timeline di bawah. Animasi itu tidak akan berjalan dengan baik ketika kita tidak taruh ke waktu-waktu apa objek itu akan bergerak. Jadi semua itu diatur. Semua itu diatur supaya ini animasi ini bisa berjalan sesuai. Oh, ini waktu ini dia mau bentuk begini. Waktu seperti ini bentuk ini. Itu di timeline. Itu timeline dalam sebuah animasi. Itu cuma contoh. Jadi kalau di timeline dalam dunia desain grafis, itu hal-hal apa saja yang nanti akan menunjang kepada karya yang kita akan buat. Mungkin pemilihan objek kita sudah cari. Misalnya kalau dia tentang baliho sekolah, logo sekolah semestinya ada. Itu hal-hal inti, misalnya capsek. Kalau dia ada pembicara di dalamnya, ada tamu yang akan datang atau pembicara atau narasumber yang akan datang, kita harus taruh lagi di situ DP foto. Tapi itu kita kumpulkan dulu. Kita kumpulkan dulu bahan-bahan materi-materinya sebelum kita masuk ke DP perencanaan, DP perancangan. Jadi seperti itu. Dan yang lain yang biasa berdesain biasa tahu itu. Yang biasa berdesain biasa bisa lihat bahwa ini hal-hal ini yang kita masih perlukan. Tapi harus dilihat baik-baik, jangan sampai memakan waktu yang lama, dan mungkin bisa jadi hal-hal yang akan pakai di situ yang akan terpakai nantinya, akan sia-sia. Dan sekarang banyak bahan-bahan materi, bahan-bahan objek yang ada di Google, di Pinterest atau di hal yang lain, kita bisa dapat materi-materi itu. Kalaupun orang mau buat secara sendiri, itu pasti akan memakan waktu yang banyak. Dan itu akan membuat suatu pekerjaan kita tidak akan maksimal. Karena orang kalau bikin sendiri, DP misalnya DP border, DP shape yang lain, dan seterusnya, itu pasti akan memakan waktu yang lama. Kecuali orang memang cepat untuk melakukan itu. Atau mungkin suatu biasa, hari-hari coba desain, sama seperti orang naik sepeda tuh. Misalnya tuh orang baru belajar, anggaplah sebagai contoh sepeda. Tidak mungkin orang
akan tahu pakai sepeda kalau dia tidak melakukan secara rutin. Meskipun dia jatuh, dia ulang sampai dia jadi lancar, sampai jadi mahir, sampai jadi profesional. Jadi seperti itu. Jadi suatu proses itu tidak langsung jadi begitu saja. Pasti ada proses yang sangat panjang, dan ketika kita mengulang-ulang terus apa yang kita lakukan, maka kita akan jadi lebih cepat. Jadi sangat pentinglah buat kita, apalagi anak-anak kalian ini kan sudah pilih sebagai anak-anak multimedia tuh, laptop atau hal-hal yang mendukung ketika kita melakukan sesuatu atau merancang sesuatu. Tapi karena kalaupun kita tidak ada perangkat yang mendukung ke kita, percuma. Ketika mungkin kalian sudah lihat-lihat apa yang ada, kalian sudah mengikuti materi-materi yang ada, tapi tanpa ada implikasi atau diaplikasikan ke sebuah perangkat kita atau di aplikasi-aplikasi editing dan seterusnya, tanpa ada alat, memang akan percuma. Orang akan terbiasa. Jadi memperbiasakan diri, apalagi di masa pandemi begini. Masa pandemi begini, keterbatasan atau tatap muka orang, atau mungkin hal-hal yang kecil, misalnya praktik secara langsung, dibatasi. Nah, jadi memang semua itu dari inisiatif sendiri. Tanpa ada motivasi, tanpa ada hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, itu tidak akan menjadi. Nah, jadi seperti itu. Pertama, time planning. Jadi baru yang kedua, itu work planning. Seperti membuat workflow yang jelas, tahapan demi tahapan disebut secara detail, sehingga klien tidak bisa seenak-enaknya mundur lagi ke tahapan awal. Kalau sudah approval, menuju tahapan selanjutnya. Jadi seringkali begini, Pak. Orang bikin sesuatu tanpa orang ada work planning. Work planning maksudnya orang apa yang akan orang kerjakan. Setelah tadi diatur DP waktu-waktu yang ada, secara waktu diatur, baru DP pengerjaannya. Jangan sampai orang sebelum membuat sesuatu, kayak ada klien yang nak jadi begini, nanti balik ulang begini. Jadi orang harus membuat DP workflow. Kalau boleh, orang dibicarakan ke klien supaya klien tahu, oh ini yang harus buat. Karena setiap karakter seorang klien itu beda-beda. Itu kalian bisa tanya pengalaman kalau nanti kakak-kakak bagaimana ketika orang ada di industri dunia percetakan dan orang menghadapi orang-orang yang mereka ketemui dengan berbagai karakter. Boleh tanya. Karena kakak-kakak juga banyak curhat pasar tentang nanti pengalaman di lapangan nanti. Jadi seperti itu. Jadi kita harus juga bisa menyusun DP workflow. Apa yang kita akan kerjakan nantinya. Supaya tidak undur ulang, akhirnya memakan waktu yang lama. Sebelum kita kerjakan yang lain. Baru berikut, financial planning. Penawaran harga. Kalau kalian ini bekerja secara sendiri, itu kalian bisa atur DP hal-hal yang detail, DP misalnya DP kesulitan desain itu dipikirkan semua supaya proses kerja dengan apa yang kita akan dapat nanti itu seimbang. Jangan berat sebelah, itu akan berpengaruh. Oke, ini nggak usah teman-teman. Oke, berikut. Nah, ini hal yang penting adalah manajemen file. Manajemen file tidak bisa mengelak dengan tumpukan file atau folder kerja. Seringkali begini, kita membuat sesuatu tanpa diatur, akan susah, kesulitan mencari file mana yang terang disimpan dan seterusnya. Kalaupun itu ada hal-hal yang terang buat, ada jadi satu template yang terang buat, itu disendirikan, maksudnya diatur lah
untuk DP penempatan file seperti itu atau tempat-tempat logo yang mungkin yang sebelum-sebelumnya saya bilang tentang bahwa betapa pentingnya manajemen file ini supaya orang tidak akan kesulitan dalam mencari suatu objek-objek yang orang akan pakai atau file yang orang buat. Kalau di dunia desain grafis sangat terlalu tapi kalau di videografi atau kalau fotografi sih atau kentara banyak di videografi biasanya ada file yang orang bikin DP nama, misalnya edit 1, baru ada edit 1 fix, ada edit 1 fix ready, dan seterusnya. Jadi orang harus menamakan juga file-file orang supaya orang tahu, oh ini tanggal sekian. Jadi ada baiknya ketika orang mendesain sesuatu atau kalian nanti akan kerja di bidang itu seperti ini kurang tahu karena tergantung dari minat masing-masing. Apa kalian akan fokus di dunia desain grafis atau di dunia fotografi dan videografi, itu tergantung kalian masing-masing. Tergantung apa yang kalian lebih minati di dalamnya. Karena setiap orang pasti beda-beda. Jadi seperti itu. Jadi ada tanggal pembuatan. Oh, tanggal sekian kita buat ini. Kita taruh di situ. Jadi ada folder-folder tertentu supaya project kita tidak saling burang, tidak berantakan. Ketika orang akan mencari kembali, orang setahu dia ada di mana. Nah, kalau di sini kan dibilang dari kumpulan clip art hingga koleksi foto. Jika tumpukan file maupun folder tersebut tidak diatur dengan baik, seringkali seorang desainer mengalami kesulitan mengatur lalu lintas kerja dan tentunya melacak keberadaan file-file yang dibutuhkan. Seperti tadi saya bilang. Jadi pasti akan berantakan, tidak akan teratur. Sama jam di jalan, di sini dia ambil lalu lintas, sama jam di hal di jalan. Kalau di jalan, ini ada lampu lalu lintas atau hal yang lain atau garis-garis jalan, pasti akan kacau, bisa jadi baku tabrak dan seterusnya. Jadi tidak teratur di dalamnya. Jadi penting sekali semua itu diatur dengan baik di manajemen, namanya manajemen. Ini DP mungkin langkah-langkahnya harus dibuat seperti apa. Jadi buatlah folder database desain project yang merupakan titik pusat perkumpulan semangat pekerjaan. Buatlah folder di dalamnya berdasarkan kategori. Jadi ada folder, ada sub folder. Misalnya folder pertama itu folder tanggal, supaya orang bisa tahu tanggal kapan kita membuat project itu, baru di dalamnya ada mungkin project apa yang kita buat. Baru di dalam folder situ mungkin ada hal-hal tertentu yang kita buat, dan seterusnya. Berikut, gunakan nama-nama yang spesifik dalam folder kerja. Begitu pula dengan file yang ada di dalamnya. Jangan membuat nama file kita susah orang mau cari. Jadi buatlah file-file nama yang lebih spesifik supaya memang orang bisa dapat tahu itu apa yang orang buat. Nah, apa ini yang mungkin yang tadi yang saya bilang, kalau di dalam film ada fix, baru fix ready dan seterusnya. Pada saat melakukan pekerjaan dengan proses revisi, biasanya membuat file baru setiap adanya revisi. Ini seperti proyek, ref 1, ref 2, dan seterusnya. Baru final, atau proyek FA, final. Jadi, pasti ada sesuatu yang kurang. Misalnya orang backing, tapi di situ masih ada hal yang kurang. Ketika orang mengambil lagi file itu, jangan lagi orang timpa dengan nama yang sama. Jadi orang buat file yang baru supaya orang bisa tahu kekurangan di file yang sebelumnya seperti apa. Supaya memang fix atau final, project kita yang final itu yang kita orang tahu. Baru buatlah folder khusus pekerjaan-pekerjaan lama yang dapat ditentukan periode lamanya.
hal ini bisa disebut archiving. Jadi hal ini membantu kita ketika kita tidak perlu lagi mencari konsep-konsep yang baru. Mungkin ada konsep yang kita sudah buat yang dulu-dulunya, yang mungkin mempercepat proses kita untuk mengerjakan suatu desain. Jadi jangan langsung buang proyek-proyek yang lama. Itu bisa jadi hal itu akan menjadi suatu pekerjaan yang membantu kita. Jadi seperti itu. Itu juga penting. Nah, ini juga. Jangan lupa melakukan backup pada external storage untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ini itu paling bahaya. Tiba-tiba komputer kalian bad sector misalnya, rusak DP, nanti mungkin suka panas, jadi itu hal-hal yang orang yang tidak inginkan terjadi, itu orang harus waspadai. Jangan sampai orang PVL yang terang backing tidak ada DP backup. Jadi apakah dalam bentuk flash disk, merge flash disk kecil, ada baiknya untuk ada hard disk eksternal. Nah, dan itu penting. Ketika orang membuat sesuatu, jangan lupa orang backup. Apalagi sekarang ada DP nama Google Drive. Orang send ke Google Drive, ketika pun itu ada jadi kendala atau masalah di dalam orang laptop atau komputer atau perangkat-perangkat yang lain, orang masih ada penyimpanan data yang tidak akan hilang. Jadi seperti itu. Ini bukan cuma dalam hal ini desain grafis, tapi dalam banyak hal. Mencegah dari hal-hal tertentu. Sedang file-file yang ada di komputer ini ada tersimpan lagi di hard disk, ada tersimpan di komputer. Jadi mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya kalau orang sekuliah, dia tahu sekali itu, karena apalagi dia sebuah skripsi atau tugas akhir, NBP data hilang, jadi dia harus membackup di banyak tanpa supaya mencegah dari yang tidak diinginkan. Memang hal yang seperti itu orang mau, tapi bisa jadi itu terjadi. Jadi orang harus waspada dan harus siap sedia supaya orang yang tidak stres nanti. Karena orang kalau hilang file memang stres, apalagi file itu penting. Berikut yang terakhir, jika saat proses pengerjaan proyek desain ternyata menyisakan beberapa file yang tidak berhubungan, buatlah semua menjadi clean dan kembali rapikan folder-folder yang ada. Jadi biasakan orang bikin berantakan seperti ini. Jadi sisihkan waktu ketika kita lagi mungkin ada lagi lowong atau hal-hal yang tidak bikin apa-apa, orang bisa merapikan itu supaya teratur dengan baik. Dan file-file yang kurang tidak butuh juga itu kurang boleh delete. Tapi itu memang yang betul-betul yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi demikianlah materi kita di sepanjang berapa minggu ini yang kita membahas tentang tinjauan profesi dan manajemen kerja desain grafis. Jadi itu hal-hal yang perlu dan patut untuk kita terapkan nanti. Ketika kalian nanti kurang tahu untuk bagaimana untuk prakterin nanti. Yang jelas ketika kalian selesai pun di sekolah, ketika kalian memiliki visi untuk jadi seorang desainer grafis atau di bidang-bidang yang lain, sama. DP proses sama. Orang harus tahu manajemen. Tanpa orang tahu manajemen tinjauan kerja dan seterusnya, semuanya akan jadi berantakan dan yang akan teratur. Jadi mungkin seperti itu dulu. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan di minggu selanjutnya, karena pertemuan kita nanti di hari Senin nanti dengan materi juga yang lain yang nanti Iksan akan bagikan ke kalian. Semoga bermanfaat ke kalian dan bisa terapkan, dan cuma dengar saat ini tapi bisa terapkan apapun yang sudah disampaikan saat ini, bisa dipraktikkan langsung secara
langsung ataupun tidak langsung. Dan pertemuan kita sudah selesai untuk saat ini. Nanti kita sampai jumpa di berikutnya, dan jangan lupa yang belum bisa masuk tugas nirmana boleh masuk. Itu hal dasar. Di mana nirmana itu membuat kita untuk bisa bagaimana menginspirasi membuat suatu karya dengan hak cipta kita sendiri. Gitu. Jadi seperti itu. Dan terakhir, kita mau bawa foto bersama. Siapkan posisi baik-baik. Kalaupun ada yang mau lihat kembali pertemuan ini, bisa nanti saat akan upload juga di YouTube, bisa lihat di situ. Oke. 3 dulu. 3, 2, 1. Oke, mau 2 kali. Ntar mau upload dulu di kelas 7 supaya nggak hilang. Oke, berikut yang kedua. Ulang ya, foto yang kedua. Terposisi bye-bye. 3, 2, 1. Oke, sampai jumpa berikut. Nanti orang waktu dapat lagi di hari Senin minggu depan. Jangan lupa sama-sama, dan abis ini jangan lupa kalau ada tuh DP portofolio absen, jangan lupa bawa absen di situ. Oke. Demikian untuk pertemuan saat ini, dan sampai jumpa berikut. Mel. Kenapa? Kenapa ide? Hari. Ano? Aldo gabut. Catatan paling pertama apa? Year bas sponsor 3D sementara Pano, bersuara kok Pano? Sudah baking ini. Catatan paling pertama, yang pertama sebelum Nirmana masuk apa? Ya, dia hilang. Yang sebelum Nirmana. Dia hilang, sudah keluar. Saya udah tanya kok, woi dia baca TikTok. Astaga. Yes.